Halo semuanya, kita masuk ke pembahasan terakhir di buku Humankind dari Rutger Bregman. Aku mau cerita kalau buku ini adalah buku favorit aku tahun ini, dan aku sangat ingin banyak orang membaca buku ini, karena ini beneran bikin aku punya perspektif yang lebih positif tentang hidup dan manusia. So, mari kita akan mulai dari teori bahwa manusia itu punya yang namanya perilaku non komplementer. Jadi kalau kita kalau kita melakukan sesuatu, dilakukan apa ya? Kita diapain sama orang, kita tuh pengen ngebales hal yang sama. Kita punya tendensi untuk saling meniru. Ini ada juga di teori Rene Girard, Kambing Hitam yang ditulis sama Sinunata. Kayak dia bilang manusia tuh punya tendensi untuk saling membalas, kekerasan itu menular. Tapi di sini dilihat di sudut pandang yang kebaikan juga sama. Kalau kita memuji orang gitu ya, orang itu juga akan pengen memuji kita. Makanya kan cewek-cewek itu nggak toxic gitu. Oh kamu cantik deh, ini cantik kan kamu. Cewek kan gitu. Kalau cowok kayak gay, you gay. Bercandanya toxic gitu, kayak yatim lu, lu sendiri gini gitu. Jadi kita tuh pengen membalas orang yang merasakan yang kita juga diperlakukan hal yang sama gitu. Oh, namanya Bastoy. Pulau Indah dengan 115 narapidana yang dari tahun ke tahun menjalani hukuman penjara. Yang terjadi di sana sama dengan prison eksperimen, tapi berubah menjadi komun pasifis. Nah, apa yang terjadi di Bastoy? Jadi di Bastoy itu mereka justru 40% sipirnya adalah perempuan, ya. Dan selama 2 tahun mereka diajarin bahwa lebih baik berteman dengan narapidana daripada bersikap lebih tinggi dan merendahkan narapidana. Hasilnya 50% lebih rendah. Betul. Hasilnya, menurut perhitungan tim, tingkat residivisme antara mantan narapidana penjara seperti Bastoy hampir 50% lebih rendah daripada pelanggar yang dihukum kerja sosial atau denda. Jadi gini, residivisme itu adalah orang udah dilepasin terus balik lagi. Jadi penjara-penjara seperti Bastoy ini yang memperlakukan orang layaknya manusia, itu membuat orang benar-benar terrehabilitasi dan tidak melakukan kejahatan lagi. Ya, 50% lebih rendah daripada penjara-penjara yang lain. Ini dia ngebantah teori broken windows theory gitu. Kalau kalian baca arsitektur perilaku ya, ada yang namanya broken windows theory. Ini sebenarnya gini, teorinya adalah kalau satu jendela di bangunan pecah dan dibiarkan tidak diperbaiki, cepat atau lambat, semua jendela lain akan pecah. Jika tidak ada campur tangan, perusak diikuti penghuni liar, kemudian pecandu obat bisa masuk dan tinggal menunggu sampai ada yang terbunuh di situ. Jadi kalau ada satu daerah nih, berantakan gitu ya, lama-lama daerah itu akan menjadi Bronx gitu, akan menjadi makin berantakan, preman akan di situ gitu. Kalau tidak dilakukan sesuatu. Wilson percaya, Wilson itu adalah yang nulis teori broken windows theory tadi. Sebagian besar orang akan melakukan perhitungan untung rugi sederhana. Kejahatan itu menguntungkan kalau atau tidak. Jika polisi lemah atau penjara nyaman, maka makin banyak orang akan memilih penjahat. Jika angka kejahatan naik, solusinya jelas. Perbaiki dengan insentif ekstrinsik lebih kuat. Dengan denda lebih besar, hukuman penjara lebih lama, penegakan hukum lebih keras. Nah, begitu biaya kejahatan naik, jumlahnya akan turun. Tapi clue-nya, di episode sebelumnya kita udah lihat nih, bagaimana pemberian denda itu malah nggak memperbaiki behavior-nya. Penelitiannya Wilson ini didasari oleh sebuah percobaan yang melakukan, yaitu seorang peneliti meninggalkan satu mobil terparkir di lingkungan yang baik-baik selama seminggu. Dia menunggu tidak ada terjadi. Kemudian dia kembali dengan membawa palu, terus dia memecah satu jendela mobil itu, terus dalam hitungan jam beberapa orang ikut-ikutan merusak mobil itu. Pelakunya, penelitinya namanya adalah Philip Zimbardo. Jadi kalau ada antagonis di buku ini, antagonisnya adalah Philip Zimbardo, orang yang berjasa untuk membuat kita curiga sama manusia lain. Yang gampang adalah membuat hukum yang lebih keras. Lebih sulit menjalani proses sungguhan dengan orang-orang, panel, pakar, konseling layanan kesehatan, bantuan untuk kembali ke belajar, lapangan kerja, akomodasi. Kami tidak melakukan itu karena keyakinan politik kami. Kami melakukannya karena kami pikir caranya adalah paling ampuh.
terorisme itu paling gampang dilawan dengan cara itu tadi, kita bikin hukum paling lebih keras, kita tembak-tembakin orangnya. Padahal kita udah lihat ya aku udah sering banget bahas masalah terorisme ini. Jihadis atau orang-orang teroris ini ya, yang di sini tulisnya jihadis soalnya. Mereka itu bukan orang jahat. Mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan. Lalu cara satu-satunya yang mereka tahu untuk melawan ya dengan cara kekerasan. Makin kita keras ke mereka, makin keras lagi balasan mereka ke kita. Nah, cara terbaiknya adalah ya tadi, memberikan konseling, memberikan akomodasi, memberikan lapangan kerja, memberikan kesejahteraan. Kebayang nggak kalau ternyata lawan dari semua kejahatan ini adalah kesejahteraan? Ini yang aku selalu bilang juga kalau ngomongin masalah ormas. Ketika kita ngelihat ormas di Indonesia, yang di kepala kita adalah, oh ya udah kita hilangkan aja ormasnya, kita bubarkan ormasnya. Nggak bisa, mereka kamu bubarin, mereka akan kumpul lagi dengan identitas baru, dengan misi yang baru, mungkin bisa lebih keras. Yang bisa kita lakukan adalah, kan selama ini ormas-ormas kan premanisme ya, mereka mencomot atau mengambil uang dari para pengusaha, lalu disebarkan ke orang-orang miskin yang tergabung di ormas tersebut gitu. Nah, gimana kalau dari awalnya kita kasih kerjaan mereka yang layak? Kita pekerjakan mereka. Supaya mereka ya udah nggak punya waktu lagi untuk menjadi ormas gitu. Solusi dari kekerasan adalah kesejahteraan. Tapi kan kita susah ya untuk percaya sama orang yang kita nggak kenal. Maka solusinya ya kenalan. Kita harus sempat satu perahu dengan mereka, satu tim dengan mereka untuk benar-benar tahu apa sih yang mereka rasakan. Ini di Perang Dunia Kedua di US, serdadu kulit hitam dan kulit putih tidak bertempur bersama, tapi dalam pertempuran kadang itu terjadi. Kantor riset Angkatan Darat menemukan bahwa di Kompi dengan peleton campuran hitam putih, jumlah serdadu kulit putih yang tak suka kulit hitam jauh lebih rendah. Persisnya 9 kali lebih rendah. Jadi ketika rasisme ini, si orang-orang rasis dikumpulin jadi satu kelompok, mereka jadi nggak rasis lagi. Lebih dari 50% kampanye tanpa kekerasan sukses dibanding 26% yang militan. Alasan utamanya adalah karena lebih banyak orang bergabung dengan kampanye tanpa kekerasan. Rata-rata di atas 11 kali lebih banyak. Nah, aku akan menutup pembahasan buku ini dengan cerita yang aku udah tunda di episode berikutnya. Ceritanya terjadi di Perang Dunia Kedua. Waktu itu di malam Natal 1914. Ya. Ada pasukan Britania dan pasukan Jerman. Malam Natal. Mereka tuh waktu itu kan kalau perang itu mereka ya jaga-jaga di parit kan ya. Di parit sini terus medan perangnya di atasnya sini gitu. Nah, di malam Natal dimulai dari pasukan Jerman dulu menyanyikan lagu Natal. Tiba-tiba tak mau kalah, pasukan Britania menyanyikan lagu Natal tapi dengan bahasa Inggris. Lagu yang beda dengan bahasa Inggris. Pasukan Jerman bertepuk tangan, weh bagus. Terus mereka nyanyiin lagi lagu Natal lagi, yang lain lagi judulnya. Sampai suatu hari, sampai satu titik di mana mereka berdua nih, Jerman dan Inggris sama-sama menyanyikan Adeste Fideles, Hai Mari Berhimpun. Adeste Fideles, itu. Lalu itu benar-benar luar biasa. Ini terjadi di tahun 1914. Perang dunia belum selesai. Dan mereka sudah bisa menyanyikan lagu Natal bersama. Pagi berikutnya, hari Natal, para serdadu paling berani kembali keluar dari parit. Mereka berjalan melewati kawat duri dan berjabat tangan dengan musuh. Mereka kemudian memanggil kawan-kawannya yang di belakang. Kami semua bersorak. Kemudian kami berkumpul seperti penonton sepak bola. Terjadi pertukaran hadiah. Para prajurit Britania menawarkan coklat, teh, dan puding. Orang Jerman berbagi cerutu. Mereka bercanda dan berfoto bersama seolah-olah dalam acara reuni besar yang membahagiakan. Ini kayak cerita terlalu film banget kan? Tapi ini yang terjadi, teman-teman. Cukup lama gencatan senjata Natal 1914 dianggap sebagai mitos. Sebagai hanya dongeng sentimental atau lebih buruk. Baru dalam dokumenter BBC tahun 1981, Peace in No Man's Land, ketahuan bahwa kisah itu bukan hanya sekumpulan desas-desus,
2/3 pasukan garis depan Britania berhenti bertempur pada Natal itu. Sebagian besarnya melibatkan orang Jerman yang menunjukkan sikap bersahabat terhadap Sekutu Britania. Secara keseluruhan, 100.000 lebih serdadu meletakkan senjata. Apa ya solusinya buat kekacauan negara ini atau kekacauan dunia ini? Ternyata tak lain dan tak bukan adalah solidaritas. Kita beda nih mungkin pandangannya, tapi kita bisa sama-sama bernyanyi, sama-sama merasakan hal yang sama. Kalian tahu nggak orang yang waktu demo terus ketemu teman mabarnya? Tahu nggak yang dibutuhkan sebenarnya apa? Masing-masing meletakkan senjata, terus ngobrol ketemu di tengah. Yang polisi taruh aja senjatanya, yang mahasiswa taruh aja tuh apapun yang kalian pegang, ketemu di tengah ngobrol, nggak usah takut dipecat. Karena prajurit-prajurit tadi pun juga nggak takut dipecat. Mereka tahu beyond the uniform, semuanya itu adalah masyarakat yang sama. Mereka adalah warga dunia bahkan. Aku percaya apapun seragammu, mau itu polisi maupun pejabat, kamu adalah manusia. Kamu masih punya hati nurani. Dan cara terbaik untuk kamu benar-benar bisa memperbaiki dunia bersama-sama ya ketemu di tengah. Ngobrol, ketemu di tengah, ketemu sama orang-orang yang belum pernah kamu temui sebelumnya. I learned that the hard way, dan aku harap teman-teman tidak merasakan yang aku rasakan. Makanya aku ngajarin kalian buat baca buku ini duluan, supaya kalian tahu bahwa solusi dari perpecahan kita adalah percaya bahwa orang di seberang pun, kelompok yang kita benci pun, adalah manusia yang baik. Selesai sudah pembahasan kita di buku Humankind. Nextnya kita bahas buku apa lagi. Ya tapi yang ini tambahin dulu lah. Capek juga bikin-bikin konten gak ada yang nonton.